Si orang ini yang nunduk tadi tuh nggak berkata-kata apapun sama sekali, jadi kayak diem gitu aja. Terus yang Arif atau belakang-belakang yang nyapa itu juga, monggo mas, mari mas, dia tetap diem. Ini dari sini tuh mereka kayak curiga gitu, ini sudah merinding gitu kan ya. Halo Rek, makasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Aku Ovi Nazar. Dan setelah sekian purnama, kita baru jumpa lagi ya Rek ya. Mohon maaf banget. Piye kabari Rek? Semoga aja kalian sehat selalu ya Rek ya. Dan ternyata episode kali ini itu masuk ke ceritanya arek-arek nih ya. Kita masuk ke episode ketiga Rek. Dan kita mendapatkan kisah dari salah satu arek-arek bernama Udin Rek. Sebelumnya aku tanya dulu ke kalian, siapa yang di sini suka atau hobi banget dengan yang namanya pendakian ya, Rek? Nah, cerita ini pas banget dan cocok buat kamu karena ceritanya Udin ini berkaitan dengan pengalaman yang luar biasa saat pendakian di salah satu gunung di Pulau Jawa. So, be serious and be focused. Ini dia pengalaman pendakian angker alas lali jiwo. Oke, untuk kejadiannya sendiri itu di tahun 2019, Re. Jadi kisaran kurang lebih 5 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Juli, Udin beserta 12 orang temannya, jadi ber-13 dengan Udinnya ya. Itu momennya sedang event liburan panjang, kayak liburan sekolah kayak gitu. Itu mereka mengagendakan untuk mendaki atau pendakian di salah satu gunung yang tertinggi nomor 2 di Jawa Timur, yaitu Gunung Arjuno. Nah, Gunung Arjuno ini mempunyai ketinggian 3.339 mdpl dan dia juga merupakan gunung yang tertinggi nomor 4 di Pulau Jawa. Karena memang pada dasarnya si Udin dan juga teman-temannya ini tuh memang hobi banget mendaki Jadi gunung-gunung yang udah pernah mereka daki itu seperti Gunung Lirang, kemudian ada Gunung Bromo, Gunung Punda, Puncak Sarah Klopo, Gunung Penanggungan, dan lain sebagainya. Tapi kali ini itu mereka sepakat untuk mendaki ke Gunung Arjuno Nah, seperti biasa kalau misalkan kita itu lagi janjian sama teman-teman kita, pasti kan kita itu akan menentukan titik lokasi keberangkatan ya. Jadi si Udin dan teman-temannya ini menentukan kumpul atau titik lokasi keberangkatannya itu di rest area tol Surabaya Mereka berangkat pada hari Senin jam 10 pagi dengan membawa rombongan sebanyak 3 mobil ke lokasi Gunung Arjuno. Jadi mereka berangkat jam 10 ya. Dan perjalanan itu ditempuh sekitar kurang lebih 3 jam. Jadi mereka sampai ke lokasi Gunung Arjuno atau di pos perizinannya itu pukul 1 siang. FYI juga bahwa Udin beserta rombongannya ini itu melewati jalur Tretes Mojokerto Jadi untuk mencapai ke Gunung Arjuno itu sebenarnya ada 4 jalur ya. Jalur yang pertama itu melalui jalur Pacet, kemudian ada jalur Batu Malang, yang ketiga itu jalur Purwosari Pasuruan, dan yang terakhir itu di jalur Tretes Mojokerto. Nah, Udin sama teman-temannya ini lewat di jalur yang keempat, yaitu jalur Tretes Mojokerto Oke, jadi si Udin beserta teman-temannya itu udah sampai kan jam 1 siang di lokasi pos perizinannya gitu kan. Nah, di situ mereka melakukan yang namanya registrasi di mana di situ mereka itu menyerahkan dokumen-dokumen penting kayak KTP, kemudian surat keterangan sehat, dan mengisi sebuah formulir pendakian kayak gitu ya. Terus udah registrasi nih ya, lanjut mereka itu kayak di situ pembagian pembagian di mana siapa nih yang bagian bawa tenda, siapa yang bagian bawa perlogistikan, bawa makanan kayak gitu. Jadi dibagi-bagi karena kan 13 orang tuh ya. Jadi biar ringan atau sama bebannya, itu mereka membagi-bagi bebannya. Untuk registrasi dan packing yang pembagian tadi itu kurang lebih 30 menitan. Jadi mereka mulai naik itu ya dari pos perizinan itu sekitar jam 13.30. Nah, ini masih di hari pertama ya, masuk di hari pertama. Oke, untuk rute yang pertama ini adalah ke Pospet Bocor di mana jarak pos perizinan ke Pospet Bocor itu kurang lebih 1 kilometer. Nah, Pospet Bocor sendiri itu ketinggiannya 964 mdpl. Jadi estimasi jarak tempuhnya itu kurang lebih sekitar 30 menitan.
Tapi si Udin dan beserta rombongannya ini saat melewati dari pos perizinan menuju ke pos pet bocor itu tuh mereka membutuhkan waktu 1 jaman ya karena memang banyak istirahatnya gitu, dikit-dikit berhenti kayak gitu. Nah mungkin kalian yang udah pernah naik atau mendaki ke Gunung Arjuna paham lah ya. Jadi kalau 1 jam perjalanan dari pos perizinan ke pos pet bocor itu kan tadi berangkat jam setengah 2 ya. Berarti mereka nyampe di pos pet bocor itu kurang lebih jam setengah 3. Oke, untuk rute berikutnya dari pos pet bocor itu mereka harus naik lagi menuju ke pos Kopkopan. Nah, pos Kopkopan ini jarak tempuhnya kurang lebih 2,8 km gitu ya. Dan ketinggiannya itu 1576 mdpl. Jadi jarak tempuhnya biasanya ditempuh kurang lebih 3 jaman ya. Tapi lagi-lagi Udin beserta teman-temannya ini itu membutuhkan waktu 4 jam untuk sampai ke Kopkopan ya karena istirahat lagi kayak gitu Jadi mereka tiba di pos Kopkopan itu kurang lebih di pukul 18.30. Jadi hari sudah gelap dan sudah menjelang maghrib ya. Tapi ya nah ini perlu kalian perhatikan untuk step-step rutenya itu ya. Tadi waktu perjalanan dari pos pet bocor menuju ke pos Kopkopan itu mereka melalui pos yang namanya pos Tahura. Pos Tahura ini dulunya itu sempat dipakai untuk kayak pos perizinan gitu. Tapi sudah lama pos perizinan ditaruh di bawah gitu ya. Jadi pos Tahura ini kondisinya kosong ya. Maka itu dilewati doang kayak gitu. Dan di pos Kopkopan inilah ke camp pertama ya. Jadi bermalam di situ. Tentu saja di pos Kopkopan ini karena memang ngecamp ya. Jadi di situ mereka kayak biasanya mendirikan tenda, makan-makan, istirahat, sholat dan lain sebagainya ya. Akhirnya mereka tidur dan istirahat itu mulai pukul jam 11 malam ya. Ya, masuk di hari kedua ya, di mana mereka bangun di jam 4.30 pagi nih. Mereka sholat subuh, kemudian mulai kayak siapin sarapan kayak gitu ya, makan-makan bareng gitu ya, Kemudian mungkin bersih diri atau kayak ya cuci muka kayak gitulah ya. Itu akhirnya mereka siap-siap packing dan lain sebagainya dan mulai berangkat lagi di jam setengah 10 siang, untuk melanjutkan perjalanan ke rute berikutnya. Tapi di sini ada temennya Udin 2 orang, yaitu si Wawan dan si Sauri itu nggak ikut ke rute selanjutnya. Dimana karena mereka itu kakinya kram, udah sakit banget, gak kuat untuk nerusin perjalanan. Akhirnya Udin beserta 10 orang temannya, jadi tinggal 11 orang ya. Yang awalnya tadi 13, tinggal 2, jadi sisa 11. Itu lanjut perjalanan menuju ke pos Pondokan. Jarak pos Kopkopan ke pos Pondokan itu kurang lebih 3,8 km. Dimana pos Pondokan sendiri mempunyai ketinggian 2389 mdpl Nah, di sini jalanan udah mulai terjal-terjal ya. Jadi di sini tuh terkenal ada yang namanya tanjakan asu ya, atau tanjakan anjing. Dimana asu sendiri kan kalau bahasa Jawanya anjing tuh asu kita namainya ya. Jadi tanjakan ini kenapa kok dinamai tanjakan asu ya? Karena saking terjalnya gitu ya. Orang-orang yang lewat situ tuh langsung bilang kayak gitu ya. Tapi si Udin beserta teman-temannya ini tuh menamai tanjakan ini dengan tanjakan astagfirullah. Kenapa ya? Karena setiap lewat situ itu mereka langsung istighfar ya. Saking nemennya gitu, saking kebangetannya terjalnya. Jadi setiap lewat tuh kayak menambah ladang pahala ya. Astagfirullah kayak gitu. Terus perjalanan dari pos Kopkopan menuju ke pos Pondokan ini biasanya ditempuh kurang lebih 4 jaman Dan lagi-lagi karena rombongan ini tuh seneng banget istirahat ya, suka banget istirahat berhenti gitu kan. Ya mungkin mereka juga memang karena banyak orang pasti kan mungkin ada yang lelah, ada yang capek, jadi berhenti dulu lah kayak gitu ya. Jadi mereka memerlukan waktu kurang lebih 7 jam untuk sampai ke pos Pondokan. Jadi sampainya itu di kisaran jam 5 sore Nah di pos Pondokan ini itu aktivitasnya seperti biasa ya, makan, minum kayak gitu kan. Karena memang di pos Pondokan ini itu merupakan lokasi terakhir di mana seorang pendaki itu bisa isi amunisi. Karena mereka harus naik lagi menuju ke Lembah Kidang nanti untuk bermalam di sana. Pos Pondokan sendiri di situ juga banyak orang yang jualan ya, jadi kayak warung-warung gitu. Kemudian di situ juga ada rumah-rumah warga yang asli tinggal di sana itu, tapi rumahnya itu mirip kayak rumah hobbits gitu ya, di film The Lord of the Rings gitu ya. Serta di pos Pondokan inilah terdapat 3 simpangan jalan di mana jalan menuju Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Oke, setelah si Udin beserta rombongannya makan-makan, minum-minum, isu amunisi, dan mereka lanjut perjalanan ke Lembah Kidang ya. Perjalanan kurang lebih jaraknya 1 km dari pos Pondokan dan ketinggiannya itu 2588 mdpl. Tapi di sini kan mereka melalui yang namanya persimpangan 3 yang tadi aku bilang ya. Jadi persimpangan ini kalau ke kiri itu ke Gunung Arjuna dan ke kanan itu ke Gunung Welirang. Otomatis karena si Udin beserta rombongannya ini menuju ke Gunung Arjuna, jadi mereka akhirnya belok ke kiri. Enggak ya, serius.
Terus karena tadi berangkatnya kurang lebih jam 17-an lebih, sekitar jam 5 sore lebih gitu ya, dan mereka nyampe ke Lembah Kidang itu di jam 18.00 atau tepat maghrib. Dan di Lembah Kidang inilah camp kedua ya, jadi bermalam kedua. Ya otomatis bermalam kayak gimana sih? Mendirikan tenda, sholat, makan, cuci muka, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya mereka istirahat di jam 9 malam dan bangun keesokan harinya di jam 1 dini hari. Nah otomatis ini masuk ke hari ketiga ya, karena kan mereka bangun di jam 1 dini hari dan lanjut untuk ke rute berikutnya ya. Jadi mereka bangun, kemudian packing-packing ya, bersih-bersih kayak gitu ya. Berangkat lagi mulai pukul 2 dini hari menuju ke rute berikutnya. Nah rute berikutnya ini kemana? Ya tentu saja ke puncak Gunung Arjuna ya. Tapi nah, di sini mereka itu melewati yang namanya Alas Lali Jiwo, Rek. Nah, ini nih yang akan kita bahas lebih dalam terkait Alas Lali Jiwo. Jadi Rek, Udin beserta 10 temannya ini mengalami satu hal yang aneh di Alas Lali Jiwo ini, Rek. Jadi dia itu kayak diputerin gitu, diputer-puterin gitu. Diputer-puterin bawah lewat sini, itu kok tiba-tiba nyampe sini lagi. Nyampe sini lagi, kayak gitu loh, Rek. Nah, di situ kurang lebih 1 jaman. Harusnya itu nggak sampai segitunya. Jadi ya lewat gitu aja ya, karena posisi juga hari masih dini hari, masih jam 2, masih gelap kan ya, Rek, belum subuh gitu kan. Nah, tentu saja otomatis ya suasananya juga lumayan gitu kan. Belum kategori tersesat sih, Rek, tapi kayak lebih diputer-puterin gitu aja jalurnya. Jadi yang harusnya itu lurus aja gitu kan, lancar. Nah, itu mereka itu kayak balik lagi ke sini gitu, Rek. Kurang lebih 1 jam. FBI juga seputar Alas Lali Jiwo ya, Rek ya. Jadi kayak beberapa pendaki itu sempat dilaporkan ditemukan dalam keadaan hilang di sini. Atau ada juga yang ditemukan dalam keadaan linglung kayak gitu. Nah untuk pendaki-pendaki yang memang hilang atau kategorinya tersesat di alas ini, itu memang mereka melanggar beberapa pantangan. Nah untuk nama dari Alas Lali Jiwo sendiri, itu secara harfiah Alas Lali Jiwo itu berarti hutan lupa jiwa, Rek, kalau bahasa Indonya nih ya. Nah jika dikaitkan, Rek, mitos keangkeran dari lokasi tersebut tuh ya kerap kali kayak masuk akal gitulah dengan kejadian-kejadian seperti pendaki yang kerap hilang atau tersesat di lokasi tersebut. Seakan jiwa-jiwa dari pendaki itu lupa dengan raganya, atau sebaliknya yang mana ragawi itu melupakan jiwanya. Nah dalam pemahaman ilmu Jawa ya, jika jiwa dan raga itu sudah tidak manunggal atau tidak dalam satu tujuan, maka hidup itu akan banyak halangan, Rek. Nah menurut situs sejarah Belanda Java Post ya, Lali Jiwo itu ternyata bukan dinamai oleh orang Jawa loh, Rek, melainkan dinamai oleh seorang Skotlandia yang bernama Duncan de Cloney McLennan. Aneh banget ya. Terus Lali Jiwo sendiri ini juga awalnya merupakan sebuah pondok persinggahan kayak gitu ya. Pondok yang terisolasi jauh dari peradaban gitu kan, karena letaknya yang di tengah-tengah hutan. Dan menurut informasi beberapa sumber gitu ya, para pendaki yang melewati lokasi ini tuh ya, itu memiliki beberapa pantangan, Rek. Seperti pendaki itu nggak boleh sombong, kemudian merusak situs peninggalan di situ, kemudian berkata kasar, suka mengeluh, dan pendaki itu nggak boleh pakai baju warna merah. Nah ini, ayo. Terus, Rek, pendaki juga nggak boleh tuh namanya kencing sembarangan kayak di pohon gede kayak gitu, nggak boleh. Ini misalkan kayak buang air kayak gitu harus permisi, nggak boleh sembarangan. Serta yang terakhir itu adalah pendaki itu nggak boleh mendaki dengan jumlah ganjil. Terus tadi Udin dan teman-temannya itu berapa? 11. Balik lagi ke cerita tadi ya, Rek, ya. Jadi setelah Udin dan teman-temannya diputer-puterin di situ ya, kurang lebih 30 menit sampai 1 jaman gitu ya, akhirnya mereka berhasil keluar dari situ, Rek. Alhamdulillah ya. Nah mereka tetap menyusuri jalan gitu ya menuju ke puncak Arjuna. Tentu saja mereka kan membawa senter tuh ya, senter langsung tetap menyenteri jalan gitu, Rek. Gini nggak berani kayak nyenter-nyenter ke sana dan kemari atau kayak pohon-pohon besar, nggak boleh ya, karena takut ada sesuatu ya, kalian paham lah ya pastinya. Jadi pasti senter ini untuk menyentari jalan saja kayak gitu. Nah tapi untuk posisi naik ini tuh belum terjadi apa-apa ya, Rek, ya. Jadi tenang, sabar, nanti waktu balik atau turun nih yang kejadian sesuatu di sini. Nah terus lanjut ya, Rek, ya. Terus lanjut jalan gitu kan sampai akhirnya menjelang subuh tuh ya. Kalau menjelang subuh pasti mereka akhirnya berhenti toh, menyempatkan diri untuk sholat subuh dan mungkin sedikit makan sedikit minum ya. Nah ini nih yang menjadi petaka pertama. Jadi Udin gitu ya waktu itu dan juga temannya bernama Fafa itu pipis ya. Gimana sih kalau pendakian tuh kan pasti dingin banget jam segitu ya, tolong di gunung ya, pasti mereka kan kayak pengen pipis kayak gitu kan. Nah ini nih pipisnya juga ngawur. Jadi si Udin beserta Fafa temennya berdua ini pipis di sebuah pohon besar kayak gitu, udah nggak permisi, bercanda juga di situ, Rek. Jadi pipisnya itu kan memang karena kalau ngomong orang kayak di salju itu kan
keluar asap-asap gitu ya, kayak di Korea kayak itu kan. Sama pipis di situ pun juga keluar asapnya, jadi kayak lucu gitu ya mungkin menurut mereka. Ya akhirnya mereka itu sambil bercanda gitu berdua pipis gitu ya di sebuah pohon yang besar yang nantinya akan menjadi petaka yang kemarin kok. Nah udah ya tadi sholat subuh dan lain sebagainya, akhirnya mereka lanjut gitu ya. Ini harinya udah mulai cerah nih karena kan ada subuh ya. Jadi mereka lanjut ke puncak dan melewati yang namanya Watu Gede. Watu Gede ini ketinggiannya sudah mencapai 2789 mdpl nih Re. Setelah itu mereka juga melewati yang namanya Pasar Dieng. FYI Re, bahwa kenapa kok dinamakan pasar ya Re ya? Padahal kan ini hutan. Nah di situ tuh konon ceritanya bahwa banyak banget pendaki yang melewati kawasan itu tuh kayak terdengar suara gamelan, kayak orang hajatan, kayak gitu rame kayak pasar gitulah. Padahal kan gak ada siapa-siapa ya, cuma hutan. Dan memang konon katanya juga lokasi ini tuh dinamakan pasar makhluk gaib gitu Nah orang-orang atau para pendaki yang di situ tersesat di situ itu dipastikan gak akan balik lagi atau hilang selamanya. Ih, seru banget ya. Ya udah dari situ masih lanjut perjalanan kan Nah mereka akhirnya melewati yang namanya petilasan. Di petilasan ini itu kalian mungkin yang udah pernah ke Arjuna tahu lah ya ya. Jadi di situ itu kayak batu-batu memorial kayak gitu kan, untuk menghormati dan mengingat para pendaki-pendaki yang telah gugur saat mendaki di Gunung Arjuna. Karena memang kan banyak cerita ya bahwa pendaki yang hilang nggak kembali lagi itu yang entah gimana. Nah itulah akhirnya dibuatkan batu memorial di situ gitu. Terus konon katanya juga di daerah petilasan itu memang banyak jinnya kayak gitu ya tapi kondisi memang Udin dan juga temennya ini di situ itu sudah padang ya sudah terang kan, memang sekitaran mungkin mau jam 6 gitu kan, jadi ya nggak ada masalah ya, lewat gitu aja atau ya lanjut untuk menuju ke puncak Gunung Arjunanya. Ya udah akhirnya terus aja ya sampai akhirnya perjalanan itu di waktu 9 pagi mereka berhasil menuju ke puncak Gunung Arjuna. Yes gitu ya, di puncak ini kan pasti kayak suasana itu jadi haru ya kita udah sebegitunya melewati suasana ataupun rintangan yang kayak gitu ya. Kita berhasil menuju ke puncak teratas, menikmati lokasi gitu kan, berada di atas awan. Dan akhirnya Udin beserta teman-temannya itu melanjutkan perjalanan. Setelah 30 menit puas dengan foto-foto dan sebagainya, lanjutlah perjalanan turun ke bawah. Tapi di sini rombongan udah kepecah jadi dua satunya 7 orang, rombongan satunya 4 orang. Nah Udin itu beserta 4 orang di rombongan yang kedua ini. Yang 7 orang itu turun duluan sedangkan yang 4 orang beserta Udin itu masih kayak menikmati suasana puncak Gunung Arjuna gitulah ya, sampai kurang lebih selisih 20 menitan dari rombongan yang pertama itu. Akhirnya mereka turun ke bawah. Rutenya tentu saja masih sama ya kayak yang tadi, tapi ini kan dari atas ke bawah. Terus ya lanjut mereka turun tuh ya. Nah saat di jam menunjukkan kisaran sebelum duhur itu kan mereka nyampe tuh, mau nyampe atau mau masuk ke Alas Salir Jiwo. Nah saat baru masuk itu si Udin itu tiba-tiba melihat kayak seseorang gitu ya, nggak tahu siapa tapi mirip banget kayak temennya gitu, duduk-duduk di sebuah pohon gede kayak gitu di Alas Salir Jiwo. Dan si Udin itu kayak berusaha untuk mendekat gitu ya. Nah saat mendekat ke orang itu yang mirip temennya tadi itu orangnya lari Nah saat lari si Udin ikutan lari. Lah lari kenceng kayak gitu. Tapi si Udin ini merasanya bahwa dia lari biasa ya, kayak nututin gitu. Cuma dari pandangan rombongannya tadi yang 3 orang, itu dia kayak lari wus gitu, lari kenceng gitu. Jadi beda ya antara yang dirasakan Udin sama yang dilihat teman-temannya. Nah setelah ditututin ya, kok orang tadi makin gak kelihatan kan. Nah saat Udin nyampe di lokasi orang duduk-duduk tadi itu, tempat yang awal ya, itu dia nemuin sebuah sepatu Nah sepatunya ini itu cuma satu doang, gak ada pasangannya. Di situ Udin mikir nih, ini pasti sepatunya orang yang tadi tuh ya, yang kayaknya mirip temennya gitu kan. Ya udah akhirnya dia tetap ngejar orang tadi kan. Jadi orang tadi itu juga lari, dia juga lari gitu kan, kayak tetap kejar terus gitu, sampai akhirnya jauh banget dari teman-temannya, 3 temennya yang tadi di belakang gitu kan. Itu udah jauh banget gitu ya, sampai dia itu kayak bener-bener sendirian gitu di suatu lokasi gitu gak tahu di Alas Salir Jiwo. Pokoknya dia itu kayak di sebuah lokasi hutan yang gitu nggak ada siapa-siapa, sepi banget. Dan lama-kelamaan orang yang tadi dia kejar itu menghilang entah kemana Jadi di situ dia juga posisinya memang benar-benar sendirian, tapi siang nih ya, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Dan dia juga kepikiran bahwa tadi itu sempat waktu naik tuh ya, ada 2 orang SMA gitu ya yang ditemukan dehidrasi gitu. Jadi memang dia ditemukan kayak mengenaskan gitu nggak, kondisinya tuh dehidrasi, kayak kurang minum gitu ya, karena sempat tersesat di lokasi ini gitu kan. Akhirnya dia di situ juga mikir si Udinnya, dia nggak bawa minum karena minumnya juga dibawa temennya yang di belakang, nggak bawa bekal gitu ya. Nah dia cuma bawa handycam Akhirnya di situ dia inisiatif tuh ya, karena kan sudah mulai mungkin merinding gitu ya, takut ada apa-apa atau ada orang yang
niat jahat gitu kan. Dia buka handycamnya, dibuka gitu, dia ngerekam sekitar gitu ya, kayak ngevlog gitu kan. Padahal aslinya di situ dia takut banget karena kan dia udah ngerasa nggak enak ya, udah merinding di situ, udah nggak karu-karuan pikirannya sambil ngevlog gitu kan, biar tahu sekitarnya kayak gimana. Dia juga berusaha nih cari jalan keluar, jadi jalan kayak gitu ya, nggak tahu kemana, tapi ya gitu puter-puter aja di situ, berputer-puter nggak tahu kemana, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ ya. Sampai akhirnya dia itu kecapean kan dan nggak tahu harus kemana kan. Dan dia akhirnya mutusin buat duduk di sebuah batang pohon yang gede kayak gitu, istirahat lah ya, karena kan capek tadi muter-muter di situ aja, nggak tahu dan nggak bisa keluar dari lokasi itu. Terus waktu si Udin ini lagi duduk-duduk itu ya di batang pohon yang tadi itu kan, dia melihat ada seekor burung mendekati dia. Burungnya itu warna hitam gitu, kayak gagak gitu ya, mendekati dia dan natepin dia. Nah si Udin ini juga bingung, kok tiba-tiba ada burung di situ. FBI juga nih Rek. Nah kalau misalkan di alas selir jiwa itu sudah ada burung gagak gitu ya, itu konon katanya pertanda simbol kematian gitu. Terus konon katanya ada juga yang bilang bahwa burung gagak itu juga merupakan jelmaan dari makhluk. Balik lagi ke cerita tadi ya. Jadi si burung gagak ini tadi setelah lihat Udin itu ya, Udin pun juga lihat burungnya. Nah itu burung gagak ini tiba-tiba kayak lompat-lompat gitu menuju ke suatu arah. Nah si Udin pun bingung, dia kok kayak menuju ke suatu arah gitu ya. Terus dia itu kayak ada bisikan gitu feeling gitu ya, bahwa dia harus ngikutin burung itu ya, udah ikutin aja kayak gitu Akhirnya si Udin ngikutlah burung tadi, karena kan posisi dia juga nggak tahu harus kemana, udah lama di situ juga berputar-putar ya, daripada ada apa-apa gitu kan ya. Jadi dia niat ya udahlah ngikutin burungnya ini tadi. Nah anehnya juga saat Udin ini ngikutin atau jalan ke arah burungnya, itu burungnya lompat-lompat. Tapi kalau Udin ini berhenti melangkah, burungnya ikut berhenti. Kok bisa gitu ya? Jadi ya lumayan aneh juga ya. Si burung ini seolah-olah itu kayak tahu bahwa dia harus tunjukin jalan nih ke orang ini. Udah akhirnya di situ Udin jalan terus ngikutin si burungnya, dan burungnya pun juga lompat-lompat terus hingga sampailah ke lokasi lembah kidang. Keren banget ya. Jadi kayak penunjuk arah gitu ya ternyata burung ini. Nah saat posisi sudah nyampe ke lokasi camp di lembah kidang, burungnya ini tiba-tiba terbang gitu Jadi ini burungnya kayak seolah-olah memang penunjuk jalan bagi si Udin Di lembah kidang Udin pun akhirnya istirahat ya, sholat, terus kemudian makan, minum kayak gitu kan, kurang lebih 30 menitan. Yang akhirnya 3 orang yang tadi di belakangnya itu nyampe lah ke situ juga. Dan saat tadi temannya bertemu dengan Udin, mereka tanya tuh ke Udin. Nah teman-temannya itu nanya ke Udin kayak gini, Din, kenapa tadi kamu kayak dikejar sesuatu gitu, lari kenceng banget, emang kamu dikejar siapa kayak gitu. Terus si Udin jawab, oh ya emang kenceng banget ya, perasaan tadi aku itu lari kayak biasa, jadi nggak kenceng-kenceng banget gitu. Nah aku tadi memang lagi ngejar seseorang itu kayak mirip salah satu teman kita gitu jadi aku penasaran, aku kejar lah, tapi ya nggak kenceng-kenceng banget kok, biasa aja larinya. Terus salah satu temannya jawab, lah orang kenceng banget loh Din, asli. Nah tiba-tiba salah satu temannya Udin, si Fafan itu nimpali, lah asli kenceng banget loh tadi kamu larinya, sampai ya udah ngilang aja gitu, nggak tahu kemana, jauh banget dari kita. Nah tiba-tiba kok kamu udah nyampe sini aja Din. Terus si Udin nimpali oh gitu ya, perasaan tadi aku juga biasa aja tuh larinya, nggak kenceng-kenceng banget, tapi memang aku sempet jauh dari kalian sih, kayak jauh di depan kalian gitu kan, dan aku nyampe ke sebuah lokasi yang aku nggak tahu di mana, sempet muter-muter di situ juga, tersesat gitu, hingga akhirnya aku nyampe di sini Ya udah akhirnya si Udin dan juga ketiga temennya ini masih tanda tanya besar gitu ya, apa ya sebenarnya terjadi toh, karena kan memang aneh gitu kan rasanya, kayak nggak biasanya lah. Intinya ya udah mereka akhirnya lanjut istirahat di situ ya, makan, sholat dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka lanjut turun lagi di posisi jam habis asar gitu Tapi Udin ini turun cuma bertiga sama si Fafan dan Soleh, yang lain tuh masih di belakang, karena 1 orang sisa dari rombongan Udin yang 4 ini ditambah 7 orang yang rombongan satunya itu ya, itu masih jauh di belakang. Dan mereka turun terus sampai ke pos kop-kopan tempat rute yang tadi itu ya itu jam 18.00 atau maghrib ya. Nah di situ tentu saja Udin ketemu nih sama 2 orang yang tadi sempat tinggal di situ, nggak naik ke atas toh karena kecapean tadi tuh Nah akhirnya terus yang teman-temannya pun juga akhirnya nyampe di situ dan kumpul semua lengkap ber-13. Nah tapi walaupun formasi lengkap 13 orang nih ya, di situ kejadiannya ada 1 orang teman Udin gitu yang merupakan adik dari salah satu temannya gitu ya. Jadi rombongan itu tuh kayak ada temennya yang bawa adik gitulah. Nah adiknya ini tuh kesurupannya itu saat rame-ramenya di kop-kopan. Nah di kop-kopan tuh mereka kan datang tuh, tiba-tiba kayak suasana kayak ricuh gitu kan. Nah si Udin tuh tanya, ada apa nih, ada apa kayak gitu kan. Terus diceritain lah sama temennya yang lain gitu. Nah ini loh nyuding-nyuding gitu. Jadi adiknya temennya Udin ini itu kesurupan dia itu nyuding-nyuding ke suatu arah waktu saat perjalanan dari
atas ke kop-kopan ini, tiba-tiba dia tuh nyuding gitu, jadi kayak lurus gini tangannya, kaku gitu. Terus dia tuh berkata bahwa itu ada noni-noni, itu ada noni-noni Belanda kayak gitu. Itu terus diucapkan sambil dia itu pandangan kosong, terus badannya kaku, dan dia nunjuk kayak gini tangannya, Rek. Nggak bisa ditekuk atau diapa-apain, tetap kayak gini terus gitu. Nah, sama kakaknya yang khawatir kan sama kak dan adiknya, ya langsung dibawa lah, dibopong sama kakaknya dan teman-temannya ini ke bawah. Karena konon katanya ada sebuah cerita bahwa ada salah seorang pendaki yang kayak gitu juga kondisinya, Rek. Jadi nunjuk gitu terus kayak ada noni-noni gitu kan, terus ditututin. Nah, tiba-tiba dia masuk ke dalam jurang. Nah, karena kakaknya ini nggak mau sampai adiknya kayak gitu, ya udah langsung dibopong, dibawa ke bawah, dan akhirnya dibawa ke kop-kopan tadi, terus dilakukanlah yang namanya ruqyah, Rek. Nah, ya udah dimasukkanlah anak yang kesurupan tadi itu ke dalam sebuah tenda gitu ya. Yang bagian tugas meruqyah ini kebetulan juga si Udin dan temennya namanya si Rizky gitu kan. Mereka berdua yang bertugas untuk meruqyah anak ini, dan yang lain tuh megangin tangan sama kakinya itu. Jadi dipegangin gitu ya, sambil digosok pakai balsam, pakai minyak yang sekiranya bisa menghangatkan tubuhnya ya. Karena memang tubuhnya ini dingin banget. Jadi kayak dingin banget terus kaku gitu, Rek. Sambil tetap posisi jari juga masih nunjuk, dan dia pandangan kosong sambil tetap teriak, ada noni kayak gitu. Wah, luar biasa sih, Rek. Ya udah, setelah akhirnya 1 jaman di ruqyah gitu ya, dengan ayat-ayat ruqyah gitu kan, akhirnya anak ini sadar. Jadi udah nggak kesurupan lagi, tangannya juga udah nggak nunjuk-nunjuk lagi, tubuhnya sudah lemas, sudah nggak kaku lagi, dan mulai hangat. Nah, di situ dia sudah mulai bisa cerita tuh apa yang sebenarnya terjadi. Ya, anak tadi yang kesurupan itu cerita kan, akhirnya dia itu cerita bahwa tadi di atas tuh dia sempat pipis sembarangan, Rek, di kayak pohon yang gede tadi ya. Karena kalian juga tahu kan bahwa pantangan-pantangan yang nggak boleh dilanggar sama pendaki itu apa ya kan. Nah, si anak ini pipis sembarangan gitu ya, Rek. Yang akhirnya setelah pipis itu tiba-tiba kayak ada sosok noni gitu, itu ngajak dia gitu, ayo gitu, nggak usah turun gitu. Makanya dia langsung kayak gitu tadi. Ya udah, setelah akhirnya kejadian itu tadi, di jam 9:30, Udin diajak nih sama kelima temennya untuk turun duluan ke bawah. Karena ada beberapa temen dari 5 ini yang ngajak turun itu besok mempunyai agenda penting. Jadi mau nggak mau harus turun. Padahal sebenarnya jam segitu itu nggak boleh pendaki turun. Setidaknya paling nggak itu ngecamp dulu gitu loh, Rek, di situ. Tapi ya karena namanya ada agenda penting yang nggak bisa ditunda lagi ya, Rek. Ya udah, akhirnya turun tuh ya Udin sama kelima temennya. Dimana yang turun itu ada Arif, Fian, Fafa, Wahyu, dan juga Wawan. Sama Udin berarti berenam ya. Mereka turun di jam 10 setelah packing-packing kan. Tadi setengah 10 toh ngajaknya. Nah, di jam 10 mereka mulai turun tuh. Ya udah, akhirnya di sinilah, Rek, kejadian-kejadian yang aneh terjadi lagi. Oke, akhirnya mereka berenam lanjutkan, Rek, turun ke bawah tuh ya. Ya udah, turun. Terus mereka itu di jalan tentu saja ketemu toh sama pendaki-pendaki lain yang naik kan. Jadi simpangan gitu loh, Rek. Nah, adabnya kalau para pendaki simpangan di jalan atau bertemu papasan gitu ya, itu saling nyapa toh ya, kayak mari Mas, monggo Mas, kayak gitu. Jadi kayak menghormati sesama pendaki gitu loh, Rek. Tapi waktu mereka itu ya udah nyapa-nyapa gitu kan, banyak pendaki yang simpangan, tiba-tiba saat mereka turun itu ya, terus ada di jalan itu kayak ada sosok gitu nunduk gini gitu ya, nunduk di jalan. Nah, itu si Udin sama temen-temennya ya nyapa toh kayak biasanya, kayak mari Mas, monggo Mas, kayak gitu. Nah, saat disapa ini biasanya orang pendaki lain itu ya pasti ge gitu kan, nyaut lah, intinya nyapa balik gitu lah ya. Tapi si orang ini yang nunduk tadi tuh enggak berkata-kata apapun sama sekali, jadi kayak diem gitu aja. Terus yang Arif atau belakang-belakang yang nyapa itu juga monggo Mas, mari Mas, dia tetap diem, Rek. Nah, ini dari sini tuh mereka kayak curiga gitu, ini sudah merinding gitu kan ya, kok nggak nyaut gitu kan disapa. Nah, saat posisi nyapa-nyapa atau melewati orang ini tuh, Rek, atau sosok ini tuh, tiba-tiba kaki Udin di situ tuh terasa beratnya itu kayak berat banget, nggak bisa dibuat jalan gitu ya. Padahal tadi tuh yang baik-baik aja, nggak ada masalah, tiba-tiba langsung terasa berat, dan dia itu kayak tiba-tiba langsung brok gitu, nggak bisa jalan, Rek, yang menyebabkan dia harus dibopong 2 orang temannya untuk terus turun ke bawah. Ya udah, akhirnya di sini si Udin dibopong gantian sama 2 orang teman-temannya. Jadi 2 orang gantian lagi 2 orang kayak gitu, Rek, sampai menuju ke pos Tahura. Tentu saja itu juga menjadi salah satu resiko ya, Rek, yang harusnya mereka ngecamp tadi kan di pos Kop-Kopan itu mereka harus turun ke bawah di saat itu, yang mana salah satu temennya ini juga punya agenda penting. Ya udah, akhirnya resikonya juga demikian. Sampailah akhirnya di pos Tahura ya. Ya udah, akhirnya salah satu temennya Udin ini, Arif, itu memutuskan untuk turun ke bawah ngambil mobil buat dibawa ke pos Tahura tadi, dibawa ke atas. Tapi memang dari pos Tahura ke bawah atau pos perizinan tempat parkir mobil itu memang nggak seberapa jauh, kurang lebih 1 kiloan lebih gitulah. Si Arif turunlah sendiri untuk ngambil kendaraan, sedangkan 5 yang lain itu
stay di pos Tahura. Nah, kenapa akhirnya mereka memutuskan ngambil kendaraan ya? Karena posisinya teman-temannya si Udin ini kasihan sama si Udin, kondisinya nggak bisa jalan, harus dipopong terus kayak gitu sampai perjalanan jauh kan, daripada harus turun lagi, mending kendaraannya yang dibawa ke atas kayak gitu. Wes akhirnya nungguin ya si Arif di situ. Nah, saat nungguin itu, berarti kan tinggal Udin, Wawan, Wahyu, Vian, dan Fafa toh, berlima ya. Nah, si Udin itu tanya ke Fafa, Fa, sekarang jam berapa? Kayak gitu. Nah, dijawab sama si Fafa temennya, jam 1, Din, kenapa? Gak apa-apa. Terus habis itu Udin bilang ke Fafa, Fa, lihatlah, di sebelah sana itu, kayak di seberangnya pos Tahura itu ada kayak sebuah gubuk gitu ya. Itu Udin tuh lihat kayak ada suatu sosok gitu, tapi memang gak kelihatan mukanya, tuh duduk gitu kayak nungguin gitu. Nah itu Udin tuh bilang ke Fafa, Fa, itu loh kok kayak ada orang nungguin ya duduk di situ itu, tapi nggak jelas siapa gitu. Si Fafa langsung nimpali, mana sih Din? Nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa kok. Aneh-aneh aja kamu ini. Ya udah yuk kita istirahat aja nungguin Arif balik kayak gitu. Ya udah mungkin dia meredam gitu ya. Akhirnya si Udin ya ngikutin lah kata temennya. Nah setelah dia posisi duduk mau berbaring gitu kan, di situ masih lokasi di situ. Itu dia waktu mau berbaring gini, nah posisi kan di pos Tahura itu atasnya kan masih kayak pohon gede gitu kan, kayak pohon besar gitu kan. Nah saat si Udin itu dari posisi duduk mau berbaring kayak gini, itu dia lihat ada kayak sosok bergelantungan di atas pohon. Jadi sosoknya itu putih, terus rambutnya panjang, terus tapi wajahnya itu nggak jelas. Dan sambil bilang ke Fafa lagi, Fafa, itu ke siapa ya kok kayak ada yang bergelantungan di atas itu gitu. Terus si Fafa lagi-lagi kayak, mana sih Din, nggak ada siapa-siapa, kamu itu aneh-aneh aja, udah merem-merem, yuk kita tidur aja nungguin si Arif kayak gitu. Lagi-lagi ngeredam kayak gitu Re. Terus si Udin ya udah nurutin lagi temennya itu, dan akhirnya mereka tidur. Nggak lama kemudian si Arif datang. Nah untuk ceritanya si Arif ini, dia kan turun sendirian tuh ke bawah, terus dia itu naikin mobilnya kan ke atas ke pos Tahura, tapi karena jalannya terlalu nanjak atau lumayan nanjak gitu kan, mobilnya itu nggak kuat Re. Ya daripada nanti ada apa-apa atau mungkin mobilnya masuk jurang, akhirnya nggak jadi, dia balik lagi turun ke bawah dan parkir mobilnya lagi. Dan habis itu dia inisiatif lah untuk cari abang ompreng gitu Re. Di sekitar situ kan biasanya di gunung itu ada abang-abang ompreng gitu ya, atau abang-abang ojek lah yang biasanya nganterin orang yang nggak mau naik atau nganterin kemana kayak gitu kan. Nemulah si Arif ini kayak, bang anterin tolong buat oper gitu ya di posisi pos Tahura gitu. Nah, awalnya posisi abang-abang ompreng ini kan ada beberapa gitu ya, itu nggak ada yang mau Re, untuk oper teman-temannya Arif ke atas ya, kondisi jam segitu lah ya, jam 1 dini hari, kondisi gelap, pasti kan abang ompreng juga mikir berbahaya atau juga nyeremin gitu kan. Ya udah akhirnya Arif nego nih, terus akhirnya deal di 150.000 untuk ambil ke atas ngoper 6 orang dari pos Tahura ke bawah Re. Oke, bang omprengnya setuju dan naiklah dia bersama Arif jemput. Yang akhirnya teman-temannya tadi, Arif udah datang gitu ya. Dioperlah satu persatu Udin dan teman-temannya ini, dan yang pertama dioper itu adalah si Udin ya. Karena kakinya juga posisi sakit, nggak bisa dipakai jalan, berat gitu ya. Duluan lah si Udin dioper. Awalnya dia kayak, nah Rif, aku dioper duluan nih, terus sendirian. Nah nanti aku nungguin di mobil sendirian dong, kayak gitu pikirannya Udin. Yang pasti kayak, wow gitu kan. Si Arif jawab, ya iyalah sendirian, masa 2 orang, gak mungkin toh bandrean gitu ya, atau mungkin 2 orang dioper langsung ke bawah, ya gak mungkin, ya udah satu-satu, udah kamu duluan. Ya udah akhirnya Udin duluan, dioperlah ke bawah, dia ke pos perizinan, ke mobil, posisi mobil ya. Nah itu akhirnya kan bang omprengnya balik tuh ke atas, dia sendirian di situ. Nah di situ dia sendirian tuh suasananya udah mencekam, udah merinding banget, dia sendirian, sepi, nggak ada orang gitu ya. Sambil dia tuh zikir, istighfar, doa-doa gitu Re. Ya posisi di situ dia kayak udah ngerasa diawasin sesuatu gitu Re. Nggak enak banget suasananya. Dia nggak berani masuk ke dalam mobil, daripada nanti di dalam ada apa-apa dia nggak bisa keluar. Ya udah nunggu di luar mobil aja kayak gitu. Nggak berselang lama akhirnya teman-temannya udah mulai berdatangan, gantian gitu ya, dioper sama bang omprengnya tadi. Jadi Udin lega lah ya, karena posisi tadi ketakutan banget. Dia tetap zikir, istighfar gitu ya, nyebut nama Allahnya paling nggak, biar makhluk-makhluk itu nggak pada berdatangan gitu ya. Udah semuanya lengkap, masuk ke dalam mobil, dan mereka mulai perjalanan pulang di 1:30 dini hari. Setelah di dalam mobil, nah ini mulai ada pembahasan ya, di mana Fafa yang tadi itu dibilangin Udin bahwa di sana ada sosok, di atas ada sosok, itu dia mulai bercerita. Dia bercerita bahwa, Din, tadi tuh sebenarnya aku tuh juga lihat. Jadi sosok di depannya pos Tahura tadi sama yang di atas bergelantungan tadi katamu itu aku juga sebenarnya lihat, tapi aku kayak ya udah kita nggak usah bahas itu, karena katanya kalau dibahas tuh mereka malah mengganggu gitu ya. Jadi nggak usah dibahas, kayak olah-olah lupa aja atau nggak tahu mereka kayak gitu. Makanya si Fafa jawab kayak gitu Re. Terus baru si Udin tuh kayak ngeh, lah
berarti tadi beneran tuh aku nggak sendirian, kamu juga lihat kan, kayak gitu. Soalnya kan waktu di perjalanan naik tadi kan sempat mereka berdua itu pipis berbarengan tuh loh Rek, yang di pohon besar. Makanya Fafa juga di situ melihat sosok yang dimaksud oleh Udin di pos Tahura tadi. Terus Udin juga nimpali pertanyaan ke yang lain. Terus yang lain gimana Wahyu? Vian, Wawan gimana? Lihat juga nggak yang aku maksud tadi? Nah, ternyata yang lihat itu cuma bertiga. Jadi Udin, si Fafa, dan Wahyu. Yang lain nggak lihat. Jadi si Wahyu pun juga pura-pura buat nggak lihat gitu kan. Jadi dia tetap merem aja istirahat nungguin Arif. Cuma si Udin aja yang heboh gitu ya, Rek. Kayak, Rek, lihat itu ada itu kayak gitu. Udah akhirnya mereka cerita-cerita toh di mobil ya. Dan terus perjalanan, semuanya akhirnya ketiduran. Dan nyampe ke rumah itu sekitar jam 7 pagi. Nah, posisinya Udin itu waktu tahun 2019 itu punya anak kecil, balita berusia 2 tahun di rumah. Jadi pas dia saat pulang itu ya peralatannya atau perkakasnya, barang-barangnya, tasnya itu nggak langsung dikembalikan. Karena kan dia sewa tuh, itu nggak langsung dikembalikan ke orangnya, tapi ditaruh di pojokan rumah kayak gitu. Nah, saat dia pulang ke rumah gitu kan, kebetulan 3 hari berturut-turut istrinya itu shift malam kayak gitu, Rek. Jadi dia harus nungguin anaknya sendirian gitu kan. Nah, saat dia jagain anaknya itu 3 hari, kalau setiap malam anaknya itu nangis terus kayak rewel aja. Biasanya itu nggak pernah kayak gitu, tapi di situ dia itu rewel terus, nangis terus, kayak mungkin bukan menunjuk ya, condong ke arah tas itu gitu kan. Jadi nangis kayak ya gimana sih anak kecil yang nangis terus gak bisa diapa-apain, tetap nangis aja sampai lama banget gitu ya. Pasti kan pusing tau, stres ya. Akhirnya Udin di hari ke-3 mau ke hari ke-4 tuh telepon ibunya. Nah, saat telepon ibunya dia jelasin tuh kayak, Bu, anaknya kayak gini gitu kan, tiap malam nangis kayak gitu. Terus ditanya sama ibunya, lah kemarin kan kamu habis dari pendakian toh, ya mungkin barang-barangmu di mana, posisi masih di rumah belum mau kembalikan atau gimana? Bisa aja itu gara-gara barang itu kayak ada jinnya atau ada makhluknya gitu yang bikin anakmu nangis atau rewel kayak gitu. Terus baru si Udin di situ oh iya ya, itu ku taruh di pojokan Bu gitu. Ya udah mungkin gara-gara itu yang membawa itu, akhirnya anakmu kan bisa ngerasa ya, anak kecil itu kan si umur 2 tahun gitu ya, jadi dia mungkin masih bisa ngerasain gitu. Ya udah akhirnya Udin ngikutin saran ibunya buat mengembalikan barang-barangnya tadi, tasnya ke tempat persewaannya toh. Dan akhirnya di hari ke-4 itu anaknya sudah nggak rewel lagi, jadi udah kayak biasanya, nggak nangis-nangis kayak kemarin. Berarti benar kata ibunya bahwa dia nangisnya itu gara-gara barang-barang yang tadi dibawa pendakian kayak gitu. Nah kayak gitu Rek, ternyata ceritanya memang bukan yang scary banget atau mungkin scary scene gitu ya, tapi memang peristiwanya itu ada beberapa gitu ya. Jadi buat kalian mungkin yang memang hobi mendaki atau pendakian, cerita ini bisa menjadi sebuah pelajaran atau mungkin pengetahuan ya Rek buat kalian, buat agar lebih ya mawas diri lah Rek, atau berhati-hati dimanapun kalian berada kayak gitu kan. Terutama mungkin kalian yang berada di wilayah yang bukan kalian biasanya toh, karena kan kalau pendakian itu kita di wilayah liar nih, di wilayah luas gitu kan, yang mana tentu saja bukan hanya kita yang di situ, tapi makhluk-makhluk lain yang merupakan ciptaan Allah pun juga ada di situ. Oke Rek, jadi itu tadi ceritanya. Aku nggak berhenti untuk ingetin kalian, buat kalian yang punya kisah-kisah seperti ini, kisah horor, kisah kasus dan lain sebagainya, kalian bisa kirim ke email aku di sini ya. Nanti buat kisah atau ceritanya itu kepilih, akan ada gift spesial buat kalian. Jadi aku tunggu ya kisahnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir ya Rek ya. Dan aku maaf banget jika ada kekeliruan atau ada kesalahan saat aku cerita, karena memang aku pun tuh belum pernah sekalipun mendaki ya Rek. Jadi kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang salah, kalian bisa perbaiki dan tambahin di kolom komentar ya Rek ya. Makasih buat kalian, dan kita akan ketemu lagi tentu saja di video-video atau kisah-kisah yang lebih menarik lagi selanjutnya. Dan salam dari aku, bye-bye.